Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-13 yang membahas mengenai integral tak tentu dan penerapannya. Jadi, integral secara harfiah diartikan sebagai penjumlahan secara kontinu atau penjumlahan yang terus-menerus kalau di dalam bahasa matematikanya. Dan integral ini merupakan fungsi inverse dari fungsi diferensial. Nah, bentuk integral tak tentu seperti ini, bentuk integralnya. Integral dilambangkan seperti ini, seperti huruf S. Integral fx sama dengan dia akan menghasilkan sebuah fungsi yang baru dari fungsi x ditambah dengan k. Integral fu itu sama dengan dia akan menghasilkan fungsi yang baru dari u ditambah dengan k. Nah, kemudian fungsi pangkat. Fungsi pangkat di sini integral n pangkat x dx ini sama dengan ini rumus utamanya ya, x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 ditambah konstanta, di mana n tidak boleh sama dengan negatif 1. Untuk n sama dengan negatif 1 di sini ada rumus khusus ya, jadi integral dari x pangkat min 1 dx itu sama dengan ln dari harga mutlak x ditambah c, di sini harga mutlak ya, atau harga absolut, jadi x-nya ini harus positif dia, karena ln dari negatif atau logaritma dari negatif itu tidak ada. Nah, di sini dicontohkan integral dari akar x dx sama dengan integral dari x pangkat setengah, karena akar x itu sama dengan x pangkat setengah dx ya. Nah, masuk ke rumus yang ini tadi menjadi x pangkat setengah tambah 1 dibagi setengah tambah 1 plus c ya. Jadi menjadi 2x pangkat 1 setengah dibagi 3, 2 dibagi 3 ini dari sini ya, setengah tambah 1 ini sama dengan 3 per 2. 3 per 2 kita balik menjadi 2 per 3 tambah c. Nah, contoh yang lain misalnya integral dari 3x pangkat 3 dikurangin x kuadrat ditambah 5, kita kuadratkan, ditambah dengan dikali dengan 3x pangkat 2 dikurangin x dx. Nah, sepertinya penyelesaiannya ini rumit sekali ya kelihatannya, tapi sebetulnya ini penyelesaiannya sederhana ya. Jadi kita misalkan yang ini kita misalkan 2x pangkat 3 dikurangin x kuadrat tambah 5 kita misalkan menjadi u. Saya lebih suka menggunakan metode misalkan ini karena lebih mudah untuk dipahamin, dan ini bisa digunakan untuk macam-macam rumus ya, integral. Nah, jadi kita turunkan u ini menjadi du dx, ini sama dengan 3 kali 2, 6 kali x kuadrat, jadi 3 dikurangin 1 ya, dikurangin 2x. Ini turunan dari ini 6x kuadrat min 2x turunan dari x kuadrat ya. Turunan dari 5 dia 0. Sehingga du sama dengan 6x kuadrat dikurangin 2x dx. Nah, lalu bagaimana kita mengaplikasikan rumus-rumus ini ke dalam rumus yang ini? Kita usahakan nilai 3x kuadrat dikurangin x ini menjadi 6x kuadrat dikurangin 2x dx. Supaya dia menjadi 6x kuadrat dikurangin 2x, ini kita harus kalikan dengan 2. 2 dikalikan 3, 6. 2 dikalikan min 1, min 2 kan. Nah, ini persamaan yang ini kita kalikan dengan 2 per 2. 2 per 2 itu 1, jadi dia tidak mengubah persamaan. Jadi 2 per 2 dikali integral dari 2x pangkat 3 dikurangin x kuadrat ditambah 5 dikuadratkan dikali dengan 3x kuadrat dikurangin x dx. Oke, jadi duanya kita masukkan ke dalam integral. Jadi setengah integral 2 dikali 2x pangkat 3 dikurangin x kuadrat tambah 5 dikuadratkan dikali 3x kuadrat dikurangin x dx. Nah, 2 yang ini kita kalikanlah ke sini. Kita kalikan ke sini menjadi setengah kali 2x pangkat 3
dikurangin X kuadrat ditambah 5 dikuadratkan dikali 6X kuadrat min 2X dx. Lalu kita bisa aplikasikan ini ke dalam rumus yang misalkan ini tadi. Ini tadi U. Jadi 2X pangkat 3 dikurangin X kuadrat tambah 5 tadi kan sama dengan U. Yang ini di U. Sehingga menjadi setengah kali integral U kuadrat di U. Yang ini tadi U, ini di U. Hasilnya adalah setengah kali sepertiga U pangkat 3 plus C. Karena tadi 1 per N plus 1 dikali U pangkat N plus 1 ya. Jadi N-nya tuh 2 tambah 1, 3 ya. Ini 2 tambah 1, 3. Sehingga menjadi 1/6 U pangkat 3. U-nya kita masukkan lagi yang ini tadi. Jadi sama dengan 1/6 kali 3X pangkat 3 dikurangin X kuadrat ditambah 5 kita pangkatkan dengan 3 dikali dengan konstanta. Nah, kemudian untuk yang nilai N-nya min 1, penggunaannya seperti apa? Contohnya seperti ini. Integral dari 2X dx dibagi dengan 3X kuadrat plus 1. Ini berapa? Nah, kita gunakan misalkan tadi. Misalkan U-nya adalah 3X kuadrat tambah 1. Kita turunkan. Jadi di U dx sama dengan 2 dikali 3, 6X. Menjadi di U sama dengan 6X dx. Nah, lalu kita aplikasikan ini ke sini. Ya, supaya kita mendapatkan 2X ini menjadi 6X, maka kita kalikan dengan 3. Maka di sini kita kalikan dengan 3 per 3. 3 per 3 dikali integral 2X dx dibagi dengan 3X kuadrat tambah 1 supaya nilai 2X dx-nya ini menjadi 6X dx. Jadi ini 3 kita kalikan dengan 2. Sehingga jadi 1/3 ya. Karena 3 kita kalikan dengan 2 tadi menjadi 6X dx dibagi dengan 2X kuadrat tambah 1. Nah, yang ini tadi ini du, yang ini tadi adalah U. Sehingga persamaan menjadi 1/3 du per U sama dengan 1/3 ln harga mutlak U ditambah dengan C. Lalu kita masukkanlah nilai U-nya menjadi 1/3 ln harga mutlak dari 3X kuadrat ditambah 1 tambah konstanta. Nah, itu bilangan pangkat ya. Kemudian fungsi konstan. Fungsi konstan di sini contohnya seperti ini, integral K dx. Konstantanya kita bisa keluarkan menjadi K integral dx menjadi Kx plus C. Ini contohnya ya, bisa dilihat ini setengah kita anggap ini berupa konstanta. Jadi menjadi 1/2 dx. Jadi sama dengan 1 dibagi 2 integral dx, bisa seperti itu. Ini sama dengan setengah dikali 2x plus c. Sebetulnya ini menjadi setengah dikali x ya, setengah x plus c ya. Seperti itu ya harusnya. Karena nanti nilainya mungkin berbeda. Harusnya ini menjadi setengah dx. Jadi setengah kita keluarkan menjadi dikali integral dx. Jadi setengah dikali integral dx x menjadi setengah x, harusnya tambah konstanta. Oke, ini mungkin ada terjadi kesalahan penulisannya. Kemudian penjumlahan dua buah fungsi. Integral fungsi x ditambah atau dikurang gx dx sama dengan integral fx dx ditambah atau dikurang gx dx. Contohnya ini integral 3x kuadrat ditambah 2x dx sama dengan integral dari 3x kuadrat dx ditambah dengan integral dari 2x dx. Karena ini kita anggap sebagai fungsi x, ini fungsi g. Jadi hasilnya x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah konstanta. Kita lanjutkan lagi ke fungsi eksponensial. Misalkan diketahui sebuah fungsi y sama dengan a e pangkat x. E ini adalah bilangan eksponensial yang minggu lalu kita bahas ya. Fungsi eksponensial kalau kita integralkan
menjadi tetap fungsi eksponensial itu sendiri. Jadi integral dari e pangkat 3 dx sama dengan e pangkat x ditambah c. Kalau kita masukkan di contoh ini, integral 2x pangkat 3 ditambah 4 dx sama dengan integral dari 2x kuadrat dx ditambah integral dari 4 dx. Menjadi 2x pangkat 3 ditambah 4x plus c. Nah, contoh lain misalnya seperti ini, fungsi integral. Jadi rumus umum dari fungsi eksponensial di dalam integral ya. Integral eksponensial pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Kalau bilangan ini bukan angka eksponensial ya, ini menjadi integral dari a pangkat x dx misalnya. Ini sama dengan a pangkat x dibagi ln a ditambah c. Contoh soal seperti ini misalnya, integral dari e pangkat 2x tambah 1. Ini berapa? Kita gunakan metode misalkan tadi. Misalkan u sama dengan 2x tambah 1. Ini kita ambil. Maka du sama dengan 2 dx. Supaya kita bisa masuk bentuk yang seperti ini ya. Nah, supaya ini menjadi 2 dx, maka ini dikalikan dengan 2/2 di sini. Ini 2 dikali dx menjadi 2 dx, menjadi setengah dari dikali integral e pangkat 2x tambah 1 dikali dengan 2 dx. Yang ini tadi u, yang ini 2 dx tadi du. Ya, ini du. Jadi setengah kali e pangkat u du sama dengan setengah kali e pangkat u plus konstanta. Tinggal kita masukkan nilai u-nya menjadi setengah kali e pangkat 2x tambah 1 ditambah konstanta. Nah, contoh lain misalnya seperti ini. Integral dari a pangkat 2x tambah 1 dx. Ini kita mengikuti pola yang ini, rumus yang ini. Kita gunakan misalkan seperti ini tadi ya. Misalkan u sama dengan 2x tambah 1, du dapatlah dia 2x. Kemudian ini menjadi integral a pangkat 2x tambah 1 dx. Supaya menjadi 2x kita kalikan dengan 2/2. Sehingga menjadi setengah kali a pangkat 2x plus 1 dikali dengan 2 dx. Ini menjadi setengah kali integral a pangkat u du. Nah, mengikuti rumus yang ini tadi, ini menjadi setengah kali a pangkat u dibagi ln u plus c. Nah, kita tinggal masukkan. Jadi setengah kali a pangkat 2x tambah 1 dibagi dengan ln 2x tambah 1. Ini ada tutup kurungnya ya, tambah c. Oke, nah kemudian kita masuk ke penggunaannya di dalam matematika ekonomi. Contoh di sini. Diketahui biaya marginal MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 6Q tambah 4. Tentukan biaya total dan biaya rata-ratanya. Jadi kita diketahui marginal cost. Jadi di sini kita ingin mengetahui biaya totalnya berapa dan biaya rata-ratanya berapa. Rumus dari biaya total C sama dengan integral MC dQ. Di sini yang menjadi variabel adalah Q atau quantity ya, atau jumlah unit barang ya. Jadi sama dengan integral dari, kita masukkan rumusnya 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 6dQ. Ini menjadi 3Q kuadrat 3Q pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 6Q pangkat 2 dibagi 2 tambah 6Q tambah konstanta. Ini menjadi Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 6Q plus K. Konstanta adalah biaya tetapnya atau fixed cost. Jadi ini bisa diganti dengan fixed cost-nya berapa. Ini variable cost, ini fixed cost-nya. Lalu biaya rata-rata, maka biaya rata-rata adalah total cost dibagi Q, dibagi quantity. Ini kita bagi dengan quantity-nya menjadi Q pangkat 2 dikurangi 3Q ditambah 4 plus
konstanta dibagi dengan Q konstanta. Tadi fixed cost-nya ya. Nah, contoh yang kedua, misalnya yang diketahui marginal revenue sama dengan 16 dikurangin 4Q. Tentukan persamaan penerimaan total atau total revenue dan total penerimaan rata-ratanya atau average revenue ya. Penerimaan total R sama dengan integral marginal revenue dikali DQ. Sama dengan integral dari 16 dikurangi 6Q DQ tadi ya. Jadi menjadi 16 kita integralkan menjadi 16Q dikurangin dengan 4Q kuadrat dibagi 2 plus konstanta menjadi 16Q dikurangin 2Q kuadrat. Nah, di sini tidak ada konstanta karena yang namanya revenue itu tidak ada penerimaan tetap, itu nggak ada ya. Kalau total cost ada, tapi kalau penerimaan tetap itu nggak ada. Kalau biaya tetap ada ya, fixed cost ada, tapi kalau fixed revenue itu nggak ada. Siapa yang mau ngasih fixed revenue itu? Kemudian penerimaan rata-rata average revenue sama dengan revenue dibagi dengan Q. Revenue tadi total revenue 16Q dikurangin 2Q kuadrat dibagi dengan Q menjadi average revenue-nya sama dengan 16 dikurangin 2Q. Di sini tidak ada konstanta karena tidak ada tadi yang namanya fixed revenue atau penerimaan tetap. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk pertemuan ke-13 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.